Jumpa lagi bersama dengan kami dalam obrolan budaya untuk kesempatan kali ini, dan tentunya saya sudah kedatangan salah satu wanita cantik yang punya dibilang punya keterampilan yang sangat luar biasa ya. Ya, pendengar dan penonton RRI Net, Fak-Fak sebuah kabupaten yang terkenal dengan semboyan satu tungku tiga batu. Kini juga mulai dikenal lewat karya seni batiknya yang unik dan dikatakan sangat bermakna gitu ya. Di tengah pesona alam dan budaya yang kaya, muncul sehelai kain yang menceritakan jati diri masyarakat Fak-Fak, di mana yaitu batik tulis khas Fak-Fak Papua Barat. Nah, salah satu sosok di balik pengembangan batik khas ini adalah biasa di sini saya panggil Ibu Karim, ya, pemilik toko Aska sekaligus Ketua Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia IWAPI Kabupaten Fak-Fak. Lewat semangat dan kepeduliannya, batik tulis Fak-Fak ini menjadi simbol kebanggaan daerah sekaligus membuka peluang ekonomi bagi para pengrajin lokal. Nah, dalam obrolan kali ini kita akan berbincang ngobrol-ngobrol langsung ya lebih jauh bersama Ibu Karim tentang sejarah, filosofi dan juga hingga tantangan dan harapan di balik lahirnya batik tulis khas Fak-Fak Papua Barat. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, selamat pagi. Selamat pagi Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah secerah hari ini. Alhamdulillah. Oke Ibu, topik kita kali ini tentang tenun batik khas Fak-Fak Papua Barat ya. Dan mungkin Ibu bisa menceritakan sedikit bagaimana awal mula tertarik untuk membuat batik khas Fak-Fak nih. Baik, izin diluruskan sedikit, bukan tenun batik ya. Iya. Tapi batik tulis. Batik tulis ya. Karena akan beda tema, apa istilahnya beda nanti pengerjaannya. Iya, betul. Jadi seperti itu. Jadi pengembangan ini ketertarikan saya bermula dari ya karakter sendiri, hobi saya sendiri gitu ya. Dari awal memang saya suka, dari dulu gitu, entah kalau ditanya dari kapan, nggak tahu dari kapan, yang jelas saya suka dengan kerajinan, dengan kreativitas, ide-ide yang nanti jadi karya seni khususnya, atau itu suka saja gitu. Jadi kenapa saya tertarik, karena background, kembali lagi ke background saya sendiri adalah seorang pengusaha penjahit awalnya. Saya punya showroom atau sejenis tempat menjahit. Di sini bukan butik ya Kak, karena butik itu juga beda. Ini tempat menjahit aja lah gitu. Nah, sering kan orang datang tuh, pelanggan customer datang dengan membawa batik-batik dari luar gitu. Betul. Pikir saya, loh ini kan di Fak-Fak kita juga kan butuh batik gitu. Kenapa sih kita nggak ada ide muncul membuat batik sendiri? Dari itu aja sih, sesederhana itu. Kemudian dan kembali lagi ke hobi, dan saya juga suka kreativitas. Kenapa saya tidak bisa membuat? Kalau orang lain bisa, kenapa saya enggak? Gitu. Betul, aja. Iya. Kalau bicara soal hobi kan pasti hobinya kan dari kecil atau mungkin sudah dari sudah dari sananya dari gitu. bawaan. dari bawaan gitu. Iya sih, kalau emang dari hobi udah dari bawaan ya, mungkin ya itu mungkin darah saya sudah ngalir darah kreativitas atau darah seni kalau dibilang ya, khususnya di bidang fashion gitu. Karena mungkin terbatas dengan satu dan lain hal, sehingga karya-karya atau fashion atau tampilan hobi-hobi saya ini ya awalnya memang untuk kebutuhan saya sendiri gitu. Kemudian teman-teman dan lingkungan ternyata dari jalan dari perjalanan waktu ini kok ada banyak diminati, seperti itu sih. Iya, kalau dari ide awal muncul untuk membuat batik dengan ciri khas Fak-Fak ini, ide awalnya kan itu kan kembali lagi kan sering customer itu datang, kemudian saya sendiri suka batik gitu ya. Kan batik itu kalau dimodifikasi kemana gitu kayaknya asik indah gitu loh, nggak kalau dipakai gitu ya. Itu menurut saya ya. Betul. Kemudian sering orang datang itu membawa batik dari luar, kemudian berpikir, nah ini saya harus punya satu suatu kebanggaan atau ikon ya, sehingga batik itu akan muncul di Fak-Fak gitu. Berapa tahun yang lalu pernah saya dengar bahwa, saya tahu sih memang pernah ada satu instansi pemerintah daerah yang mengadakan pelatihan batik tulis khususnya, kalau batik cap kalau nggak salah. Ketika itu saya dengar, kemudian saya bilang gini, loh di teman-teman yang ikut ini, wah ini asik dikembangkan. Tapi ternyata pada perjalanannya teman-teman saya yang banyak ketika itu ikut kok nggak jalan gitu kan, sayang gitu. Nah
Ketika saya ada perjalanan pulang di Jawa, karena saya orang Jawa Kak, karena kemudian terinspirasi lagi bahwa batik itu kan lahirnya di Jawa. Ibu dari batik itu adalah di Jawa gitu. Betul. Nah, kalau dari orang-orang yang luar saja bisa, kenapa saya tidak? Jadi terpacu gitu, ingin belajar batik itu sendiri, dan saya alhamdulillah bisa gitu, berhasil menciptakan sebuah karya batik yang menonjolkan ikon daerah di mana saya sekarang berkarya, Fak-Fak khususnya khusus seperti itu. Fak-Fak. Nah, kalau menjadi inspirasi utama dalam menciptakan motif batik khas Fak-Fak ini apa nih, Bu? Inspirasi saya itu karena gini Kak, di Fak-Fak ini kan kayak beragam apa budaya, kemudian hasil alam, khususnya Fak-Fak dengan sebutan Kota Pala ini. Kemudian saya bilang, saya berpikir tuh, kenapa sih si pala ini tidak dimunculkan pada sebuah fashion pada diri kita sendiri lah, khusus lingkungan kecil dulu ya. Kenapa fashion ini tidak dimunculkan dengan pala-pala itu gitu. Nah, agar tidak terkesan bahwa pala ini hanya didapat di bumbu dapur atau di dapur-dapur kita, kan berarti di belakang tuh. Iya. Ayo kita ajak si pala ini, kita bawa dia ke depan gitu, dengan tampilan sebagaimana supaya kita bisa tampil bahwa ikon pala ini selalu melekat pada diri kita, ketika kita berada di mana gitu. Jadi tidak usah berbicara oh aku orang Fak-Fak, oh aku di sana ada, enggak, tapi dengan tampilan kita yang ada pada diri kita yang kita pakai, khususnya kain ya atau baju. Kebetulan hari ini juga saya pakai baju batik Fak-Fak juga, dan aksesoris juga pala. Jadi oh ibu itu dari Pak Fak-Fak ya kan gitu. Jadi kan untuk menyebar atau menyampaikan informasi ke dunia luar itu, bagi saya cukup dengan fashion gitu, penampilan kita atau apa mewakili aja dari daerah mana. Biasanya kan ada tuh batik dari Jawa tuh batik Solo, oh itu batik Solo, oh ini batik Pekalongan, oh ini batik ini dari Bali gitu. Nah, kenapa sih kita nggak bisa dengan oh itu ini Fak-Fak ada batiknya, oh ini punya batik ternyata, oh punya ini gitu. Iya kan, batik punya batik Fak-Fak sendiri kan punya ciri khas tersendiri ya. Salah satunya pala. Nah, selain pala, kalau saya sendiri mengambil ide, saya sendiri mengambil apa namanya ini ciri khas dari batik-batik yang sudah saya buat itu. Setiap batik lembaran kain itu harus ada palanya, karena itu salah satu ikon ya, yang komoditi terbesar juga, dan memang menjadi andalan kami semua kota Fak-Fak ini, bahwa kota Fak-Fak terkenal dengan kota pala. Jadi di situ setiap lembaran kain itu ada pala, tapi selain itu juga ada penunjangnya seperti gelang negeri atau di Wendi, kemudian Yana Mas Negeri itu. Kemudian masih ada lagi alat-alat tarian seperti musik tifa. Itu juga kita gambarkan. Ini kan ada gelang lagi ya. Nah, di izin sini seperti ini saya sampaikan. Nah, ini kan ada satu di antara karya batik saya ini, dari satu lembar ini ada yang dibilang tadi pala, kemudian bukan pala yang pala buah utuh ya, tapi juga tetap ada biji-biji palanya. Nah, jadi orang tahu oh buah pala itu seperti itu, bijinya seperti ini. Kemudian alat musiknya kita tampilkan di sini itu karena tifa kita berbeda dengan tifa dari daerah lain, misalkan dari Sorong atau dari Papua atau dari Jayapura. Fak-Fak itu tifa atau bentuk tifanya, alat musik tifanya itu berbeda. Dia lebih ke atas dan ke bawahnya itu lebih ke mengecil. Nah, seperti ini. Jadi tanpa sadar atau tanpa kita sadari bahwa kita itu mensosialisasikan atau mengenalkan ke dunia luar bahwa Fak-Fak itu punya karakter ciri khas tersendiri. Kemudian ada lagi yang ini itu alat tari atau yang dibilang dengan siangga, yang biasa untuk penjemputan tamu-tamu negara atau tamu-tamu daerah tari ya. titir, tari ya biasanya yang dipakai untuk gerakan menari yang dipegang-pegang itu. Nah, dulu kan pada dasarnya atau awalnya menggunakan ekor burung cendrawasih. Nah, kemudian dari perkembangan zaman sampai sekarang mungkin sudah beralih banyak ke sintetis, karena kasihan kalau burungnya dibunuhin terus hanya sekedar untuk menari kan. Tetap mengangkat kearifan lokalnya tapi tidak mengurangi dari karakter si alat siangga itu sendiri. Di sini kita tampilkan juga ini alat siangganya gitu ya. Kemudian di sini ada dua alat benda musik, alat-alat musik yang kita tampilkan, si tifa sama siangga. Kemudian pala ini nggak ketinggalan. Jadi ciri khas batik Askar dari produksi Akal sendiri itu selalu ada buah palanya. Buah pala ya. Oke, nah ini kalau bicara soal apa namanya, siapa saja sih yang terlibat dalam pengembangan awal batik ini, Bu?
Kalau yang terlibat Kak banyak sih Kak, karena saya sendiri sampai di detik ini, mulai dari detik ini sampai di hari ini ya, dari tahun 2017 saya menjadi salah satu instruktur atau tenaga pengajar di Balai Latihan Kerja BLK Fakfak. Itu di tahun 2024 kemarin sudah mulai membuka kelas membatik. Nah, di situ kita bawa tema membatik fak-fak atau batik tulis fak-fak. Di situ temanya seperti itu atau judulnya ya. Jadi di sana banyak rekrutmen teman-teman atau remaja, ibu-ibu yang berdomisili di fak-fak itu kita sudah kemarin itu sudah 2 kelas, 2 rombongan belajar atau rombel itu sudah mengeluarkan sekitar 35 orang pengrajin batik. Tapi sekitar 35 orang itu pun sangat disayangkan ya. Kenapa? Ketika mereka udah dididik, udah diajarin sampai bisa tuh 1 bulan lebih Kak di BLK sana, tidak semua berkarya setelahnya gitu. Ada, tapi tetap ada beberapa orang yang memang kalau memang saya disayangkan sih iya, tapi tidak mengecewakan gitu bahwa ada, termasuk yang sudah punya karya sendiri, sudah berdiri sendiri. Itu langsung ke ibu gitu ya, karya-karyanya kita bantu jual. Dibantu jual. Gitu, kalau yang sudah berdikari sendiri ini, sudah mandiri itu, dia sudah terima pesanan, sudah juga jual sendiri, tapi saya juga tetap membantu untuk pemasarannya. Dan masih banyak lagi juga teman-teman yang masih dalam binaan saya sampai saat ini. Nah ini kan pasti di teman binaan atau orang-orang binaan dari Ibu sendiri kan ada banyak ya, seperti yang tadi Ibu sampaikan. Nah ini kalau yang aktif sekali di Toko Askar ini berapa orang nih Bu? Itu yang aktif sekali atau mitra tetap ya, saya bilang, karena saya izin teman-teman yang membantu saya dalam ini sama-sama berkarya, saya mengatakan mereka mitra, itu 3 orang. Itu di Fakfak 1, di Bagom maksudnya, karena kita di lingkungan Bagom ya, di Bagom 1, kemudian ada di daerah Kiat, itu ada 2 orang. Terus ada 2 orang, yang lainnya itu menyebar dari ada yang di Kokas, ada yang di Brongkendik, ada yang di Puncak, Fakfak Puncak maksudnya, mereka udah mulai berkarya sendiri. Tapi tidak menutup kemungkinan kan ketika mereka kayak mau konsultasi istilahnya ya, karena kita juga buka layanan konsultasi gratis soal perbatikan maksudnya. Konsultasi ini bukan hanya di kesehatan atau dokter. Gitu Kak. Berarti kalau kayak macam kita yang orang awam yang belum tahu itu bisa langsung boleh, iya gitu ya. Sering Kak datang itu orang mau belajar atau anak-anak sekolah gitu, dari gurunya itu ada pernah dari satu sekolah itu mereka meminta saya untuk ngajarin di TK di sekolah, mohon maaf bukan TK, di sekolah itu. Ketika itu pelajaran muatan lokal, mengenalkan batik dan langsung mengajarin. Kita ke sana. Boleh Kakak kalau mau, ayo datang, kita belajar. Hanya bukan karena batik ini asik, jadi bukan sekedar menggambar, tapi kita belajar filosofis kedaerahan gitu. Betul. Biar lebih tahu lagi ya, biar tidak penasaran seperti itu tidak ya. Penasaran. Oke, kalau bicara soal makna khusus di balik desain batik yang yang dibuat ini seperti apa nih? Makna dari desainnya itu memang ada dan kita harus paham dengan tema dulu ya Kak ya. Ketika kita mau memulai sebuah karya selembaran kain polos menjadi lukisan-lukisan itu, kita harus menentukan dulu temanya, karena pada dasarnya kain-kain yang ada di depan kita itu putih. Kain polos putih, kemudian kita harus tadi dibilang maknanya apa, jadi kita tentukan dulu. Misalkan kita hari ini kasih kain ini akan membuat nuansa alam atau keindahan alam. Nah, kalau keindahan alam ini kan luas. Ada dari hutannya, ada dari budaya seninya. Kemudian kita tampil budaya seni, tadi kita ambil apa? Alat-alat musik yang berupa tifa sama siangga. Kemudian dari alam apa? Buah pala dan satu lagi satuannya, kasuari. Karena kasuari itu merupakan ciri khas dari daerah Papua Barat. Jangan salah, karena kalau yang cendrawasih berarti dia masuk di Papua. Kalau kasuari dia fokus di Papua Barat. Kemudian rumah adat juga beda Kak. Kalau rumah adat yang biasa terdapat di gambar-gambar batik Papua itu kan honai. Nah, itu pada umumnya itu adalah rumah adat milik Papua atau Papua Pegunungan. Nah, yang Papua Barat itu punya sendiri yang namanya rumah kaki seribu. Ada tuh di batik saya yang di ujungnya. Ini yang mungkin bisa boleh ditunjukkan. Nah, ini rumah kaki seribu.
seperti ini. Oh, Jadi dia iya, lebih iya. ke panggung, Kayak rumahnya rumah panggung manggung. gitu ya. Nah, rumahnya lebih ke rumah panggung, Iya, kemudian di iya, bawahnya iya. itu biasanya dikasih. Kenapa dibilang rumah kaki 1000? Karena tiang-tiangnya banyak. Entah 1000 entah berapa, yang penting itu Betul, betul. diibaratkan seperti Rumah rumah kaki kaki 1000. 1000. Jadi enggak tahu Kak, nggak pernah ngitung sih Kak berapa kakinya, tiang-tiangnya tergantung besar kecilnya Besarnya kecil. bangunan Heeh. gitu. Yang jelas motifnya itu Intinya, rumah kaki 1000 gitu nah, ya. rumah kaki 1000 itu menjadi ikon rumah Papua Barat. Jadi itu tidak lepas dari itu. Kemudian untuk ambil ke fak-faknya sendiri, kita memunculkan ke ikon palanya Pala. itu. Berarti kan orang harus Nggak harus lebih tahu. paham ya. Jadi bukan sekedar membuat, kemudian Betul. sekedar menggambar, kemudian tanpa tahu apa makna yang digambar atau apa sih selembaran kain ini ceritanya itu kemana mau dibawa gitu. Jadi kita sudah ada rancangan Rancangnya. desainnya. Iya, berarti kan harus ada perbedaan antara batik Papua Barat dengan batik Papua gitu kan. Iya, harus. Karena kan banyak orang berpikir batik Papua ya sudah sama saja. Enggak, Papua ada Barat cerminan sendiri. kearifan Iya. lokal maksudnya Betul. gitu. Iya. Oke, kayaknya nih pembicaraan kita sangat menarik ya Bu ya. Tapi sebelumnya kita dengarkan dulu pesan-pesan Baik. berikut ini. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Baik, masih bersama dengan kami dalam obrolan budaya. Tentunya di kesempatan kali ini masih bersama dengan Ibu Karim, dengan nama lengkap Ibu Kristiana Apriliani SPD CMMI ya Bu ya. Ini lengkap nih Bu. Oke Bu. Nah tadi kan kita ngobrol soal apa namanya ciri khas dari batik Motif. fak-fak, motifnya Papua Barat harus dengan Papua itu beda seperti itu ya Bu ya. Nah ini kalau dari Ibu sendiri nih apa tujuan utama Ibu dalam apa namanya mengangkat batik fak-fak sebagai produk khas daerah nih Bu? Oke Kak, sebelum masuk ke tujuan yang saya jawab Kakak pertanyaan tujuan utama itu, izin sebelumnya Kakak tadi nyebut saya Bu Karim dan saya mungkin memang itu nama Panggilan gitu ya. nama panggung Kak atau nama akrab karena nebeng di Iya, suami ya betul. untuk memperkenalkan. Tadi lupa ya, saya sendiri Kristiana tadi dibilang. Kenapa Kristiana Apriani ketua IWAPI cabang Fak-Fak gitu. Jadi di sini juga keberadaan saya khususnya sebagai ketua umum Pak wanita pengusaha itu sangat berpengaruh, Sangat berpengaruh, betul. untuk perkembangan teman-teman gini. Oke baik, kemudian tadi Kakak sampaikan bahwa sebenarnya tujuannya apa sih Iya. gitu ya. Saya hanya ingin memperkenalkan Kak. Saya hanya ingin mengenalkan ke dunia luar bahwa Fak-Fak itu ada dengan segala keragaman budaya, segala keragaman kekayaan alamnya. Itu karena kami tidak saya sendiri tidak bisa menyampaikan lewat sebuah karya tulis atau media apa atau fashion apa, tapi saya melewati memperkenalkan ini dengan gaya fashion tersendiri. Artinya ketika Fak-Fak ini harus saya perkenalkan ke dunia luar sana lewat lukisan batik atau selembar kain, inilah yang saya bisa lakukan bahwa Fak-Fak itu kaya dengan segala keindahannya. Iya betul sekali Ibu. Nah ini Ibu kalau bicara soal apa namanya Ibu sebagai ketua IWAPI? Iya IWAPI ya. Nah ini dengan adanya batik seperti ini kan pasti memperkenalkan ya kepada apa namanya salah satu organisasi yang Ibu pegang pada saat ini, gimana nih Bu?
Jadi kebetulan di situ tadi saya sampaikan bahwa alhamdulillah dan bersyukur sekali saya diberi kepercayaan amanah untuk menjadi ketua umum IWAPI ini. Karena di sini saya lebih banyak mengenal teman-teman para pengusaha lain, khususnya di Kabupaten Fakfak ya. Tujuan saya lagi seperti itu, bahwa kalau kita bisa berkarya dengan yang lain, kenapa kita tidak berkarya dengan kerajinan? Karena ini masuk di ranah kerajinan, Kak. Iya. Nah, di Fakfak ini juga sudah mulai bermunculan para pengrajin-pengrajin, baik dari kampung, pelosok hingga di kota-kota. Jadi bukan hanya batik, Kak. Ya, saya banyak bermitra, berteman dan mendampingi pengrajin-pengrajin seperti anyaman, kemudian kerajinan tangan, ukiran dan souvenir yang lainnya. Jadi di situ peran IWAPI apa? Peran IWAPI kami selain hanya memberikan pendampingan, kami juga memberikan sosialisasi bahwa ini pentingnya kita mengangkat kerajinan, sehingga dari kerajinan mengangkat kearifan lokal ini kita akan berdampak akan kalau dibilang ya perekonomian gitu. Betul. Karena setiap karya yang kita buat nanti tujuannya kan akan dijual gitu. Berdampak juga berdampak ya. pada segi ekonomi. Disitulah peran IWAPI. Sekaligus saya sendiri, saya seorang kalau dibilang bukan pengusaha, tapi juga pengusaha kah kecil-kecilan, mohon Iya, maaf pengusaha ini ya. kecil-kecil, amin Bu. Mudah-mudahan jadi pengusaha seperti teman-teman pada lainnya. Yang jelas saya punya usaha kerajinan memang, kemudian batik sendiri dan punya tempat untuk memberikan sarana para pengrajin atau yang produksi dari daerah kampung-kampung sana yang jauh-jauh ketika mereka bingung memasarkan. Nah, di sini sudah Askar ini tempat untuk mereka bisa belajar menjual, gitu ya, sambil gitu. berjualan juga seperti Iya. itu ya. Oke, nah ini Bu, kalau bicara soal proses pembuatan, tadi kan tentang motif dan lain sebagainya, kan batik ini jadi kan pasti punya proses ya, Iya, pastinya. harus itu, udah pasti, Iya, ya. proses pembuatan batik khas Fakfak mulai dari desain hingga menjadi kain siap pakai ini gimana nih Bu? Proses batik ini sedikit tadi sudah saya singgung bahwa kain-kain yang ada di depan kita, bahkan yang kita pakai itu awalnya dari selembaran kain putih bersih atau kain polos, seperti halnya kertas yang kita pakai menulis, Iya. polos. Nah, kemudian prosesnya sebelum kita memulai sebuah karya atau gambaran terbentuknya atau terwujudnya kain-kain batik ini, Kak, kita memang harus ada rancang awalnya. Kita harus merancang atau ide dulu. Ya, dari kita mau buat ide apa ya. Nah, dari ide itu kemudian kita berlanjut ke tahap berikutnya, yaitu perancangan mode atau perancangan desain. Desainnya dulu. Ketika kita sudah nanti saya mau membuat ide misalkan keagungan alam. Nah, keagungan alam itu apa saja ya? Kan sudah ada tergambar tuh. Iya. Jadi ketika ide sudah muncul, maka rancangan itu pun mulai kita susun. Apa-apa saja yang akan kita ceritakan pada sebuah lembaran kain itu. Misalkan laut, karena di Fakfak ini juga kan Terkenal laut juga. terkenal laut, dan karena kita memang hidup di Pinggir laut. menyatu, bukan hanya betul. di pinggir tapi menyatu dengan Menyatu laut dengan kan laut, gitu. betul. Setiap selat atau kadang-kadang di daerah-daerah distrik-distrik dibatasi dengan laut-laut. Nggak jauh-jauh, Kak, kita mau di depan rumah kita Pulau Panjang ada, udah dihadang Sudah dengan ada. laut kan. Nah, Betul. jadi di situ berarti nanti yang akan saya munculkan adalah laut. Kemudian di situ juga selain laut apa? Biasanya kan ada laut itu pasti ada biotanya, ikan, terumbu karang dan lain-lain, itu bisa kita masukkan. Kemudian selain itu juga kembali lagi bahwa tadi adalah keagungan alam, berarti kan ada sesuatu yang bisa mengangkat bahwa memang alam ini ternyata indah. Itu dari burung kasuarinya. Bukan hanya burung kasuari, Kak, kita punya ada juga burung tahun-tahun namanya ya, yang ekornya panjang, yang paruhnya panjang, Iya. itu namanya burung tahun-tahun. Kemudian burung-burung yang lain gitu kita tampilkan. Tapi kan ketika kita membuat sebuah lembaran kain itu kan tidak semua burung masuk, nanti dikira kebun binatang lagi gitu ya. Jadi salah satu Berarti kita angkat. salah satu jadi perpaduan gitu Perpaduan, ya Bu ya. kita mengambil salah satunya saja. Begitu juga hasil biota lautnya, kita nggak mungkin semua ikan, semua terumbu karang kita masukkan, nanti jadi gambarnya kita jadi bingung malah nanti. Iya, Jadi cukup mewakili satu-satu dari lautnya tadi terumbu karang misalkan, kemudian lari ke hutannya itu kita ambil di pala, karena pala kan belum dulu. Kalau pala nanti masuk di perkebunan atau
perkebunan ya Kak ya, atau nuansa apa sih, tanaman atau komoditinya. Komoditi, ya. Kalau dari hutan tadi itu kita ambil dari hewannya, yaitu kasuari gitu. Oke Bu, nah ini kan beberapa motif ya, kan ada yang warna ini warna bagaimana nih, lokal atau memang pesan dari luar atau gimana Kalau nih? warna ini bukan pesanan ya, tapi maksudnya pesanan itu dalam arti bisa request, Iya. misalkan warna jasir merah, tapi kembali lagi Kak, bahwa warna-warna yang muncul di sini atau yang saya tampilkan itu tidak lepas dari karakter daerah kita sendiri, Fak-Fak pada khususnya ya, dan Papua pada umumnya, bahwa karakter kita itu kita lebih ke kontras, nyolok, karena mencolok itu kan tandanya berani gitu Berani, ya, ya, warna-warna betul. yang berani maksudnya begitu. Bisa dimasukkan warna soft, itu hanya warna menyeimbangin aja. Jadi saya lebih cenderung ke warna-warna yang terang. Nah, Warna gitu. terang. Contohnya Jadi kayak warna-warna gini ya, Bu, ya? Karena ini juga tidak ada patokan khusus ya. Kalau untuk sebuah karya seni itu tidak ada patokan harus warna A, B, C, D, E, tidak, tetapi tergantung imajinasi kita mau kita kemanakan si cerita ini, gitu aja sih. Warna-warnanya yang jelas kita lebih mengambil warna-warna yang tadi saya bilang terang, kontras gitu, karena warna-warna itu mencerminkan kepribadian kita bahwa kami ini berani, kami itu berterus terang gitu ya. betul. Istilahnya mohon maaf ini nggak sembunyi-sembunyi. Kalaupun warna hitam kan warna gelap, iya memang warna hitam, tapi ini ketimbang bahwa di sisi lain dari sebuah keterbukaan kita itu ada sesuatu yang tetap kita jadikan sebuah rahasia. Disitulah Betul. warna gelap itu Warna muncul. gelap. Gitu. Iya, tapi lebih banyak konsumen membeli warna batik dengan motif apa, dan warnanya lebih banyak yang mana nih? Sejauh ini yang sering diminati untuk motifnya dulu, itu motifnya itu mereka lebih suka yang warna terang, merah, dominan di warna merah, kuning sama hitam. Itu warna, kalau saya bilang ini kayaknya warna primer deh gitu ya. Jadi warna yang harus ada muncul. Karena dari ternyata tanpa sadar pun ketika saya mewarna itu, ketika warna ini selalu hadir dalam setiap lembaran kain, merah, kuning, hijau tuh tahu-tahu kok ada ya gitu. Jadi kayak spontan sudah kayak apa ya, hafal jalannya gitu loh. Karena warna-warna ini yang memang sering dicari, warna dasar merah, warna dasar kuning, dan warna dasar hitam. Selain itu juga karena warna-warna hitam ini kan warna netral. Kalau menurut konsumen gampang dipadukan di setelan warna yang Warna lain, gitu. betul, Warna itu kalau mengenai warnanya. Kemudian apa sih yang diminatin sekali, motif apa? Yang jelas Kak, karena kita ini kembali lagi bahwa tujuan kami untuk menciptakan sebuah produk batik ini kan untuk memperkenalkan si pala ke dunia luar, bahwa pala inilah menjadi andalan kota Fak-Fak. Fak-Fak. Yang kenapa sih Fak-Fak disebut dengan kota pala? Karena ini komoditi terbesar kita adalah pala. Dan gitu. pala juga sebagai ikon juga seperti itu Dan ya. kebetulan juga si pala ini kan disebut sebagai ikon kota pala gitu. Jadi kita tanpa memberitahu atau dengan kata-kata atau lewat mulut, ketika kita tampil menggunakan batik Fak-Fak yang sudah ada desain-desainnya yang tadi dibilang bla 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 tadi itu, oh ibu itu ternyata dari Fak-Fak itu ada palanya gitu. Karena kalau saya sendiri ketika pulang ke luar kota, keluar Jawa, keluar mana ini, keluar Papua maksudnya, nggak keluar ya ke Jawa atau kemana, kalau ketika saya memakai batik itu, oh batik Papua ya, nah karena ada cendrawasih sama honainya Honai, gitu. Nah disitulah ide, oh kalau gitu aku bisa tuh memperkenalkan Fak-Fak Fak-Fak itu sendiri lewat gitu. palanya, lukisan pala. Oke, nah Bu, ini kan kalau bicara soal pembuatan ya, pembuatan ini kan batiknya ini kan warna-warna semua kan, apa bisa luntur atau memang sudah paten nih ya. kualitas? Berarti seperti ini itu. masuk ke kualitas Kak. Nah ini kembali lagi, pengerjaan batik itu bukan main-main Kak. Iya. Bukan istilahnya sekedar tidak, tapi ini butuh proses, butuh effort yang luar biasa, mulai dari tadi rancangan temanya, kemudian mendesain, menggambar, sampai pengerjaan itu. Jadi kami menggunakan bahan-bahan yang berkualitas. Ini pewarna alami ya? Kita menggunakan pewarna alam jenis remasol yang kita pakai, dan ini ramah lingkungan. Artinya apa ramah lingkungan? Pewarna atau ini diambil dari warna-warna alam juga. Jadi ketika kita mencuci kan prosesnya itu nanti ada pelunturan warna. Betul. Itu tidak mempengaruhi atau tidak berdampak dengan kerusakan ekosistem, atau dibilang kita tidak menggunakan warna kimia. Bahan kimia ini warna alam, jadi aman. Kayak teh istilahnya gitu. Ketika kita lunturan atau bekas cucian tadi itu
bukan maksudnya bukan luntur Kak, tapi proses kan pasti ada dicuci-cuci tuh Kak. Itu airnya tidak merusak ekosistem tanah sendiri, sama dengan si teh kayak gitu. Dia justru bisa menyuburkan tanah kayak gitu karena dibuat dari bahan alam. Kemudian tadi dibilang kualitas ya. Sudah melalui proses uji coba Kak. Ini kain batik tidak luntur. Sudah menjamin karena kita sudah melalui uji coba. Tetapi kita harus tahu bahwa bagaimana kita bisa teknik perawatan kain batik yang berlaku di setiap batik jenis apapun dan harga manapun atau harga berapapun, kalau perawatannya betul maka batiknya awet. Iya. Harganya bahannya kualitas, motifnya semuanya pembuatannya kualitas, ya harganya juga kualitas gitu Bu ya. Kemudian perawatannya juga kalau bisa itu kalau batik itu ya seperti perawatan pada batik atau baju lainnya, jangan dijemur di matahari langsung. Kemudian kalau bisa hindari penggunaan deterjen yang keras. Jadi kita menggunakan deterjen cair kalau untuk batik ya. Kemudian kalau ada batik kan ada batik perada tuh, berata itu yang mengkilat di pinggir di antara garis-garis, biasanya itu ada perada ya atau emas itu. Kalau bisa jangan dicuci dengan mesin digiling karena itu akan mesin merusak. Cuci ya. Karena kita kan kalau kita berfashion atau berpakaian batik ini kan kita tidak lagi bekerja di kebun yang banyak kotornya, mungkin gitu ya. Mungkin hanya menghilangkan keringat cukup dicuci dengan deterjen cair, deterjen aja itu lebih awet. Kemudian sekali lagi jangan sekali-sekali dijemur di matahari langsung. Itu akan merusak batik apapun, kualitas bagaimanapun kalau pengerjaannya kita salah, itu yang mengakibatkan kualitas batik turun. Oke Bu, nah ini kayaknya menarik ya. Tapi sebelumnya Bu, kita break dulu, kita dengarkan dulu pesan-pesan berikut ini. You wanna build that, you wanna live this. Come on everybody, please, 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 up to you baby. Please, 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 up to you baby. Yo, pak ge, tafariri, sua, tafariri. Babasina, warisina, amaita, pasaisa. Yeah, nam siret, nam kinjan, Q, watawan wes mayem go. Cabello. You wanna build that, you wanna live this. Come on everybody, please, 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 up to you baby. Please, 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 up to you baby. Please, 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 up to you baby. Please, 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 up to you baby. Alright, yes.
Ya, masih bersama dengan kami dalam obrolan budaya dan tentunya masih bersama Ibu Karim dengan topik batik tulis khas Fak-Fak Papua Barat. Nah, Ibu, kita masih ngobrol soal proses pembuatan batik ya, Bu ya. Nah, tadi kan Ibu sudah sampaikan panjang lebar sesuai dari proses dari awal, tapi kan kita belum tahu nih Bu, bicara soal orang yang profesional untuk membuat warnanya, terus motifnya, lain sebagainya itu kan tidak sembarang gitu kan Bu. Nah ini gimana nih Bu? Oh, itu masuk di teknik pengerjaan. Betul sekali. Itu jadi gini Kak, sebelum masuk ke teknik pengerjaan ini tadi udah disampaikan bahwa pemilihan kualitas bahan ya. Nah, bahan-bahan ini saya masih dapatkan atau memang saya peroleh atau belanja di luar kota Fak-Fak. Karena di Fak-Fak sendiri belum ada Kak. Belum ada. Untuk bahan, mulai dari pokoknya semua bahan yang saya pergunakan ini di Fak-Fak belum ada semua. Nah, karena untuk memproses sebuah menghasilkan pewarna ini sebenarnya kita tadi saya bilang ini pewarna alam. Ini di Papua sebenarnya juga ada Kak, kayak pinang itu, kemudian daun nangka, kemudian biji pala sendiri, kemudian buah pala atau tewer, getah palanya itu kalau kita bilang tewer ya. Iya, di sini bilang tewer. Itu bisa menghasilkan warna. Tapi kan untuk mendapatkan warna itu butuh proses. Karena prosesnya juga kan butuh alat yang kami di sini belum punya. Sehingga kami lebih ke dan nanti kalau pengerjaan di sini jatuhnya akan lebih mahal. Sementara kita menekan bagaimana supaya bahan baku ini ditekan atau rendah atau sedikit sehingga kita nanti penjualnya nggak mahal. Itu jadi alternatif salah satunya ya mendatangkan dari luar Fak-Fak dari bahan-bahan itu. Kemudian untuk pengerjaan sendiri Kak, kami sudah mempunyai tenaga kerja di Fak-Fak itu sudah ada. Tadi saya bilang mitra kerja saya tadi 3 berarti 4 dengan saya sendiri. Itu mulai pengerjaan itu memang sudah ada porsi-porsinya gitu. Ketika ada tahap pertama itu desain, kemudian menggambar itu ada 1 orang desain menggambar dan langsung canting. Itu 1 orang bisa. Karena kalau menyanting itu tidak semua teman-teman yang di sana itu ahlinya gitu. Artinya mereka punya porsi sendiri-sendiri. Ketika mereka sudah ahli dalam mencanting, belum tentu si A ini bisa di pewarnaan, karena pewarnaan ini juga butuh sesuatu strategi, butuh ilmu yang banyak memang, karena ada campuran-campuran warna nanti yang ditimbulkan diperoleh dari warna-warna primer atau warna pokok sehingga mereka muncullah warna-warna yang dominan kita inginkan gitu kan. Kadang ini stabilo, kalau kita bilang warna stabilo ini pencampuran dari warna kan gitu, dari warna kuning dengan biru. Nah, kalau di situ pun kalau anak-anak tidak terbiasa atau tidak sudah ini udah kerjaanku deh di sini gitu. Itu kalau tiba-tiba ada datang lagi itu mencampur warna itu akan jadi beda. Meskipun kita udah catat misalnya gitu ya, perbandingan park ini udah tertulis. Nah, di sini diperlukan memang bagian atau tenaga terampil di bidangnya, kalau saya bilang yang terfokus pada pewarnaan. Jadi selain tadi yang pertama adalah desain, gambar dan canting, itu ada lagi di pewarnaan. Karena setiap motif itu kan warnanya beda-beda, jadi kita harus kaya kan warna, harus pintar-pintar kita meracik, kalau kita bilang ya harus meracik warna supaya warnanya itu enggak jenuh yang ada situ, kok warna ini itu aja sih gitu, supaya lebih kalau kita lebih ke warnanya itu lebih ke pelangi gitu ya. Jadi kita tampilan batik Askar ini itu full warna Kak, jadi bukan yang warna dasarnya warna apa kemudian motif batiknya hanya putih, tidak, tapi kita full warna di setiap desain gambarnya. Nah, di situ memang butuh keahlian khusus, itu dikerjakan 1 orang. Kemudian untuk finishing, nah kalau si A ini tadi sudah tahap pewarnaan, itu masih ada tahap-tahap berikutnya atau finishing. Itu bisa dikerjakan dengan orang itu sendiri atau ada kadang-kadang tergantung tenaga kerja kami yang ada, yang ready istilahnya. Karena kadang-kadang teman A nggak datang, yang ini datang gitu. Kalau untuk finishingnya itu kita bisa kerjakan, karena itu hanya saya ajarkan atau dibimbing dengan ini digini, aduh mereka bisa misalkan ini tinggal direbus ya, ini dicuci sampai bersih ya, itu udah tahu, sudah tahu, sudah bener gitu. Tapi kalau warna Kak, ketika kita bikin warna stabilo yang seri A, karena kita warna stabilo pun beda-beda, ada tua, muda sampai yang
kalem gitu. Nah warna juga kan merah tuh, merahnya juga beda-beda kan. Warna merah, ada merah bendera, merah darah, merah ini, merah itu. Nah itu bisa kita catat atau kita sebutkan dengan seri. Misalkan warna bendera itu merah A1, kemudian kalau agak muda sedikit A2, atau warna merah tipe pink 3 gitu. Jadi itu ada catatan, pokoknya istilahnya hanya kita yang tahu gitu. Yang lebih paham gitu ya. Kayaknya itu anak-anak bagian pewarnaan ini. Jadi, seperti itu. Nah ini kalau dibilang soal gambarnya tintanya ini kan ada langsung dilukis ya Bu ya. Pewarnanya? Iya, pewarna maksudnya gambar ini kan warnanya kan dilukis ya. Iya, dilukis. Itu kan orang tertentu juga. Iya, tadi di bagian desain tadi. Iya, terus memang hanya dilukis atau mungkin ada jiplakan atau Jiplak. apa? Ya, itu teknik berarti teknik menggambar. Ada dua, Kak. Teknik menggambar yang dimulai dari kita membuat atau pola. Kalau sama dengan menjahit ya, sebelum menggunting kain kan pasti ada pola bajunya. Ini juga ada pola-pola desain motif-motifnya ini. Jadi itu kita buat dulu supaya sama persis bentuknya, karena kain batik ini menggambar ini juga ketika tangan kita langsung menggambar itu namanya juga handmade ya, tangan ya. Gambar misalkan pala kemudian gambar lagi itu nggak akan sama karena bukan fotokopian atau dikopi. Jadi kita punya jiplakan atau pola-pola dari setiap motifnya itu baru kita pola ke kain. Nggak, tekniknya sama Kak. Misalkan tekniknya tuh pola si A atau pola pala itu baru di kain putih di atasnya itu kita gambar. Jadi seperti itu menghasilkan gambar yang setidaknya 90% itu sama dengan pala-pala yang ada di sekitar kain itu. Jadi nggak berubah ketika pala, tinggal kita bolak-balik arahnya saja sesuai dengan keinginan kita. Seperti juga zaman burung ya. Kasuari itu bentuknya akan sama. Setidaknya 90% sama dengan gambar semula yang kita buat. Ketika kita berpindah ke sebelah kiri, kasuarinya bentuknya sama karena kita menggunakan pola atau jiplakan tadi. Berarti orang yang melukis atau membuat lukisan-lukisan pala dan lain sebagainya, desainnya ini pasti harus berhati-hati juga ya. Iya, karena nggak bisa dihapus. Iya, kalau salah juga bahaya gitu ya. Ya kalau Rusak salah ya, ya memang salah gitu. Makanya kalau ada pengerjaan batik itu kita mood Kak. Jadi sesuai dengan situasi diri kita juga. Kalau kita lagi happy, spot kita memang semangat untuk istilahnya lagi enjoy gitu, hasilnya bagus. Karena ini berpengaruh pada torehan si malam ini. Tapi kalau kita lagi galau, moodnya lagi nggak enak, jangan pegang deh, karena kalau ini udah tersalah taruh atau tersalah nyoret aja, ini sudah termasuk produk yang gagal, tidak bisa diperbaiki. Iya, berarti yang buat ini harus moodnya bagus ya. Khususnya nanti pada saat pewarnaan. Kalau sudah di tahap pewarnaan itu memang kita konsentrasi penuh. Artinya hati-hati. Kalau lagi ada lebih baik pergi sudah deh, nggak usah pegang yang pewarnaan, karena kalau pewarnaan ini memang butuh konsentrasi yang tinggi dan keseriusan. Ketika pewarnaannya udah jatuh di tempat di mana seharusnya warna itu tidak, misalkan si merah ya Kak, merah kita mau taruh di buah palanya. Tetapi pada saat membawa si pewarna ini ini cup dengan kuasnya itu netes di warna di lain, di media lain, ya udah kita nggak bisa ngapus. Bersihkannya susah. Akan membekas gitu. Jadi tekniknya kita tetap memakai teknik. Jadi warna yang tidak sengaja jatuh itu kita pakai warna yang istilahnya ide tiba saat tiba akal. Jadi bagaimana supaya warna ini tadi tetap menampilkan sebuah desain yang baru gitu. Oh, tadi itu ya Allah jadi merah deh di sini. Ya udah deh saya bikin pala gitu. Atau kita bikin gambar bunga atau bikin karang gitu atau ciput gitu. Jadi kita harus akal kita cepat jalan gitu ya. Itu tadi saya bilang tiba saat tiba akal itu yang akan datang sewaktu-waktu. Tapi intinya harus moodnya bagus juga. Iya. Kalau tidak bagus hati-hati. Bahaya juga. Yang jelas kalau sudah salah ya sudahlah. Gitu ya. Jadi dibutuhkan memang ketelitian, kemudian kerapian, kemudian hati-hatian tadi itu, jangan tergesa-gesa, moodnya harus bagus. Makanya kenapa batik ini mahal harganya, karena effortnya juga mahal. Nggak sembarangan. Betul. Gitu. Tapi kan kadang ada yang menganggap ini harganya berapa nih, misalnya mahal ya. Aku mahal, hanya batik ini mahal. Biasa kan ada gitu ya Bu ya. Nah ini lagi kembali kepada siapa karya kerajinan kita atau karya-karya kita diterima. Ketika orang tahu atau menilai orang bahwa
dia tahu persis akan harga sebuah karya, di situ kalau harga berapa pasti dia tidak berpikir mahal apa itu, karena memang karya itu mahal gitu. Betul. Nah, tetapi ketika sebuah karya selembar batik ini jatuh di tangan orang yang, mohon maaf awam ya kalau saya bilang, belum mengenal karya-karya keindahan alam atau karya sebuah tangan, gerakan tangan itu, mereka gini saja mau begitu kok mahal sih, apa bedanya dengan kain yang lain, apa bedanya dengan kain yang harganya 60 per meter, apa bedanya dengan harga yang kain yang ini 2 meter satu baju saja 100.000 udah dapat, ini kan sama-sama kainnya gitu. Jadi beda, memang harus ada, kita tuh nggak nyalahkan ya, tidak menyalahkan konsumen karena mereka pikirannya belum sampai di sini. Betul. Gitu, belum sampai di level ini gitu aja sih. Jadi pelan-pelan kita kasih pemahaman pengertian, gitu pemahaman ya. bahwa Pak, Bu, Mas, Kak dan Dek, ini adalah karya handmade. Handmade itu dibuat dari tangan langsung. Ini bukan mesin yang diprinter, fotokopi, cret keluar, tidak, tapi ini pengerjaan tangan. Gitu, dikerjakan dengan satu-satu. Kenapa kita bikin handmade? Karena satu-satu dan limited edition. Limited edition itu tidak ada kembarannya gitu. Kalaupun kita buat kembar atau sama, itu tidak akan persis. Pasti ada perbedaan, itu yang dibedakan, yang dibilang batik tulis kenapa mahal seperti itu. Oke Bu, nah ini kalau bicara soal tantangan nih Bu ya, nah pasti kan punya tantangan tersendiri nih ya, dari mulai awal sampai sekarang ini, apa nih tantangannya Bu? Kalau tantangan itu pasti ada Kak ya, setiap langkah, setiap gerakan itu tantangan itu ada. Seperti hanya kita naik motor, Iya. maunya kita kan laju Laju sampai, terus, tapi pada kenyataannya di jalan nanti ketemu jalan berlobang, ketemu orang yang mau nyebrang kita berhenti, ketemu kecelakaan di jalan kita harus ngantri dulu menyelesaikan masalah, seperti itu. Jadi perjalanan batik pun juga ada tantangannya. Nah, tidak semulus yang kita bayangkan. Betul. Ada pemesan batik ini misalkan gitu. Nah, oke deh, sudah pemesan, sudah di DP, asik. Itu perjalanannya itu tidak semudah yang kita bayangkan. Itu kadang-kadang terkendala dengan, mohon maaf kalau saya bilang, tenaga kerja. Karena tenaga kerja ini yang saya punya ini baru minim ya. Kalau khusus untuk batik tulis ini minim, baru 3-4 orang. Itu pun kalau mereka tidak ada kendala, mungkin keluarganya sakit, anak-anak mereka datang atau apa gitu. Tapi ketika saya sudah terima DP untuk pemesanan sebuah batik, saya kekurangan ternyata ngejar target, artinya cuaca. Yang kedua itu, wah ini yang batik sudah selesai nih di tahap pewarnaan, ternyata cuacanya mendung, karena ini pengaruh Kak. Betul. Cuaca atau iklim itu pengaruh. Ketika ini lembab atau cuaca dingin, pada saat finishing atau penguncian warna, itu si water glass namanya Kak, dikunci dengan supaya warna-warnanya ini nggak luntur tadi, itu butuh waktu kan 12 jam tuh. Dari waktu 1 sampai 12 jam itu si kain ini harus kering untuk memproses supaya dia bisa mengikat di serat-serat kain pewarnanya, ini butuh waktu 12 jam. Nah, kalau kondisi cuaca atau alam yang tidak mendukung, artinya mungkin mendung atau apalagi kalau hujan itu kan dingin. Nah, betul. itu si pewarna si namanya water glass ini nggak bisa kering. Berpengaruh juga Iya, gitu jadi ya. kita harus ada solusinya. Solusi. Jadi kita kipas anginin gitu. Karena kalau untuk di pemanas juga nanti dia leleh. Malamnya itu nanti leleh juga. Jadi kita butuh kipas angin, kalaupun ruangannya tuh bukan panas tapi lebih ke hangat. Jadi ruangan suhu hangat itu kita menggunakan lampu saja. Jadi lampu ini kita nyalain semua yang memang ada ruangan harusnya, karena standarnya seperti itu, harus ada ruangan penghangat khusus supaya ini kering gitu ya. Sementara fasilitas di saya masih minim, jadi seadanya itu kita kasih lampu aja, disentrongin lampu yang besar. Itu jadi kendala lagi, maksudnya tantangan lagi atau hambatan lagi ketika lampu mati. Kita bilang wassalam istilahnya. Apalagi gitu. di daerah sebelah sana ya. Sering jatuh lampu sering, mati itu wassalam sudah ini. Jadi kadang-kadang ya Allah Kak, kadang kita itu kipasin, bagian masih kering itu kipas manual. Waduh. Karena kipas angin mati, lampu tidak nyala, ini mendung. Itu kadang-kadang sampai malam pun, kalau udah kering malam ya malam itu kita selesaikan. Di situ tantangannya. Oke. Nah, ini kalau bicara soal dukungan nih, apakah ada dukungan dari pemerintah atau mungkin dari komunitas UMKM sendiri dalam mengembangkan usaha ini, gimana nih Bu? Dukungan dari pemerintah saya sangat harapkan ya, bahwa inilah kendala, mudah-mudahan apa yang
menjadi kendala-kendala kami ini bisa teratasi gitu, karena keterbatasan kalau saya bilang fasilitas atau sarana yang ada di toko Askar produksi rumah batik ini itu memang terkendala dengan sarana dan prasarannya. Berawal dari karena modal kami baru memang modal mandiri ya Kak. Kalau dibilang itu kita putar ketika satu barang udah laku, kita pakai belanjaan lagi, dibagi-bagi dengan dari tenaga kerja. Kita modalnya juga masih modal yang seadanya gitu ya. Gitu. Nah, terus tenaga kerja juga masih tenaga kerja lokal, yang dimana tenaga kerja ini kalau kami bilang ternilai masih di UMR, di atas UMR sedikit, karena kalau standar UMR sendiri mereka akan mungkin berpikir transportasinya, nanti saya di sana cuma dapat segini, dan mau tidak mau saya naikkan itu harga ongkosnya. Jadi untuk pemerintah daerah sendiri, mohon kiranya tadi saya bilang yang menjadi tantangan saya adalah cuaca. Kalaupun ada genset ya, mesin penggerak itu genset itu mungkin bisa dibantu Kak. Mohon izin pemerintah daerah. Ini langsung karena nih, langsung ya. Saya langsung, karena selama ini mohon maaf sekali keberadaan khususnya rumah batik Askar ini mungkin belum ditahu atau belum diririk ya. Dengan adanya ini mungkin RRI Fak-Fak bisa menyampaikan bahwa kami ternyata butuh gitu. Betul. Sering kami tuh menggaungkan bahwa saya akan berkarya dengan teman-teman, menghasilkan sebuah karya, mengangkat kearifan lokal dengan karya-karya ini. Mohon dari pemerintah daerah juga sentuh kami gitu ya, karena ini yang mungkin saya sendiri yang belum tahu gimana caranya sehingga kami bisa masuk ke menjadi mitra atau binaan pemerintah daerah gitu. Nah, kemudian untuk tadi dibilang dukungan dari UMKM itu alhamdulillah Kak, mereka memang semangat kembali lagi kepada terdesaknya kebutuhan ekonomi. Jadi ketika mereka butuh uang pasti ayo kita batik, ayo datang Bu Karim kita buat batik yuk gitu. Jadi gitu, jadi sangat membantu gitu. Jadi di sini di sisi lain, selain kami hanya memberikan solusi atau mempromosikan bahwa Fak-Fak itu ada karya batiknya, tapi kita juga memberikan solusi tentang tadi itu kendala bagi ibu rumah tangga yang membutuhkan uang, artinya gitu. Ya. Jadi mereka udah punya keterampilan, penghasilan tambahan. Nah, jadi kendala lain bahwa ketika ini udah produksi sudah ada, pembeli yang untuk Fak-Fak sendiri masih kurang. Peminat. Nah, seandainya kita berandai-andai nih, ketika kami udah memproduksi banyak kain batik ini, tolong dibeli deh. Kembali lagi ke situ ya, dipromosikan. Karena bukan hanya kita bisa membuat kemana hasil produksi ini kita pasarkan. Kalau di daerah sendiri tidak diminati kan sayang gitu. Betul. Sementara beliau-beliau di sini juga kita semua memakai kain. Kenapa mereka beli dari luar? Mereka kenapa pesan di luar? Sementara kita di sini ada. Seandainya ini Kak, kita berandai-andai ya, batik tulis ini banyak diminati atau banyak konsumen atau banyak pembeli di lingkungan Fak-Fak sendiri, saya yakin ini akan berkembang dan menjadi banyak peminat untuk membuka pengrajin-pengrajin lainnya. Karena mereka tahu ternyata ini menghasilkan. Betul. Nah, gitu. Itu salah satu tantangan juga kepada pemerintah daerah atau instansi terkait. Mohon izin sekali kenali kami, belilah produk kami sehingga kami akan terus berkembang, dan kami karya-karya pengrajin lokal ini akan terus mengembangkan diri. Setidaknya dari sisi inilah kita bisa membuat agar dapur kita tetap ngepul seperti itu. Amin. Oke Bu, nah ini sebelum kita lanjut lagi Bu ya, kita dengarkan dulu pesan-pesan berikut ini. Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia
yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. 78 tahun perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid, mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik, dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan, serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik. Baik, masih bersama dengan kami dalam obrolan budaya, pendengar dan penonton RRI Net. Tentunya kita masih dalam membahas tentang batik tulis khas Fak-Fak Papua Barat nih. Nah, Ibu Karim nih, kalau bicara soal strategi dalam memperkenalkan batik khas Fak-Fak di pasar yang lebih luas, mungkin dari media sosial atau dari mana, seperti itu, Bu? Pemasaran ya, Kak. Iya, betul. Dari pemasaran ini selain kami menjual sendiri di toko Askar, di mana toko Askar itu adalah tempat oleh-oleh kerajinan khas Fak-Fak pada khususnya dan Papua pada umumnya. Selain di situ juga di toko itu kami sudah mempromosikan melalui media sosial. Saya punya IG Kristiana Apriliani, kemudian Facebook juga ada. Facebook toko Askarnya sendiri ada, di sana bisa dicari atau dilihat produk-produk apa yang saya jual. Kemudian di marketplace kita sudah mulai dari binaan KPPN. KPPN ya. Jadi kan mohon maaf, ini instansi yang terkait yang sudah membina kami itu dari KPPN sama Balai Latihan Kerja BLK itu memberikan ruang. Kemudian untuk pembinaan pemasaran itu dari Kementerian Keuangan, di sini di bawah naungan KPPN Fak-Fak. Kepada KPPN terima kasih banyak udah selalu mendampingi proses kami, bagaimana kami bisa membranding produk kami, dari packagingnya beliau-beliau selalu kasih support masukan dan memberikan pelajaran arahan-arahan harus begini, jadi kita bisa membranding sekalian itu juga sehingga packaging kita itu tertarik ketika kita dibawa oleh-oleh ini bukan dibungkus kantong kresek lagi, Kak, tapi sudah dibentuk, sudah ada paper bag berkat masukan dari KPPN tadi, pendampingannya, kemudian pemasarannya juga kita udah melalui marketplace dari beliau sana juga KPPN yang selalu mendampingi membina kami. Ada lagi RRI Digital yang baru-baru ini kita udah masuk di sana, sudah mencoba memasarkan produk-produk kami melalui RRI Digital juga kepada pemirsa RRI semua seluruh Indonesia. Mari kita sama-sama download RRI Digital, RRI Net, karena di sana ada produk Fak-Fak khususnya batik dan kerajinan lainnya. Jadi dari luar kota, dari manapun bisa mengakses atau melihat. Jadi untuk pemasaran kita amanah, produk Askar amanah bisa dipercaya karena bukan satu kali dua kali kita sudah menerima pesanan dari luar kota, dari luar juga, dari luar kota. Itu dari mana saja nih, Bu? Sementara di sini kita masih untuk produk kerajinan seperti kain ini sama kerajinan, karena di Askar ini bukan hanya kain saja ya, ada aksesoris, kemudian ada kerajinan-kerajinan lainnya, lukisan dan lain-lain, itu kita udah merambah sampai ke Jakarta udah pernah ada yang pesan, di Solo sudah. Terus kalau untuk kain batik sendiri itu di Manokwari yang sering. Teman-teman dari Manokwari udah sering beberapa kali kirim ke sana. Iya, Bu. Nah, ini Bu, saya lupa tadi ya tanya soal selain batik ini kan ada lagi ya yang Ibu kerajinan lainnya. Kerajinan iya. lainnya. Tadi saya sampaikan selain di toko Askar, selain produksi batik tulis, kita punya juga batik printing. Itu juga nuansa temanya juga kearifan lokal.
budaya kearifan lokal Fak-Fak. Kemudian aksesori seperti yang saya pakai gini ya Kak ya, ini dari bros, karena saya sendiri saya sampaikan tadi bahwa fashion kita itu bisa kita gali dari sana, kita bisa menggunakan ikon atau kekayaan alam atau kearifan lokal daerah kita. Ini yang salah satunya saya pakai adalah bros. Kita juga punya produksi bros tomang, kemudian macam-macam bros yang bernuansa kearifan lokal, kemudian tas dan kerajinan, aksesoris yang lainnya masih banyak. Oke, nah Ibu, pesan apakah ada pesan atau nilai budaya yang ingin disampaikan melalui motif-motif batik tersebut nih Bu? Nilai bagaimana kesan-kesan kita itu gini Kak, kembali ke kita. Inilah cara kami, khususnya Toko Askar Group ini menjaga kelestarian budaya lewat dunia fashion. Jadi kita tampil menyampaikan cinta kami kepada budaya. Ini salah satunya adalah menjaga motif-motif ini tetap dikenal, kearifannya tetap ada, dan dikenal sampai banyak orang, tapi bukan hanya dikenal tapi juga dicintai dan dipakai. Karena setiap manusia akan punya karakter sendiri, akan punya tampilan sendiri. Di sini kami membawa bahwa Fak-Fak itu akan selalu ada dalam diri kami. Lewat budaya, lewat tampilan-tampilan kearifan lokal ini, Fak-Fak akan selalu tampil. Bukan hanya di atas panggung, tapi pada saat kita berjalan dimanapun ada, Fak-Fak akan selalu ada. Luar biasa ya Bu ya. Terima Ibu, kasih. ini harapan dari Ibu sendiri terhadap generasi muda Fak-Fak agar hidup melestarikan batik khas daerah ini gimana nih Bu? Saya sangat, kalau anak-anak muda di sini, mohon maaf, saya sangat kayak sekiranya ayolah gitu sih, berharap ya, sangat ini yang saya bilang itu sangat berharap sekali. Kami yang orang luar kalau dibilang itu bukan pendatang, iya, dengan kesadaran yang penuh saya mohon izin kepada mungkin tetua-tetua atau ke adat Dari sendiri Bapak adat sendiri ya. sendiri orang kalau bilang mama-mama, semua sesepuh-sesepuh adat, mohon izin, saya memang orang luar, saya datang dari Jawa, tapi saya mencintai negeri di mana Fak-Fak saya bisa gitu. berkembang di sini, di mana Betul. saya bisa terima. Di sinilah saya mulai berpikir, kenapa sih yang orang luar saja seantusias ini gitu loh Kak. Nah kebanyakan, bukan semua mohon izin, tapi kebanyakan anak-anak muda ini macam cuek ya. Kalau saya bilang, saya mengangkat saja yang terakhir ini Kak, itu soal tas kabari. Tas dari mungkin Iya, tahu ya, tas tahu. kabari itu kan tas yang kita kebanggaan juga sebagai seorang perempuan Fak-Fak kan. Iya, betul. Tas kabari itu yang sekarang itu susah dicari loh kalau saya bilang itu, dan harganya mahal. Kenapa susah dicari? Karena pengrajinnya sudah minim, Sudah udah kurang. langka. Anak-anak muda nggak mau mungkin ya, atau entah kendala apa, yang jelas tuh ketika kita mencari barang itu susah sekali. Nah, saya berpikir, saya sudah pernah membuka sebuah latihan itu, kursus gitu, siapa yang mau ayo gitu kan. Tapi toh buktinya sampai sekarang itu yang mendaftar itu justru dari luar, 3 orang itu dari pendatang semua. Putra, mohon maaf ini ayo putra asli daerah, ayo kita sama-sama. Tidak semua sih, tapi sudah ada teman-teman saya membatik itu tadi, anak dari Burung Kendik itu Sarlota, kakak Ota hebat, keren. Kemudian ada lagi si kakak Emma Kaibur, ini juga keren, dia putra daerah Kak, tapi dia udah berkarya dengan batik-batiknya. Ayo yang lain, kakak Emma yang lain, kemudian kakak Sarlota yang lain bermuncullah. Kakak Hina juga, ayo itu mereka pemuda-pemuda Fak-Fak, asli Fak-Fak yang udah karyanya itu saya saja kalau dibilang gurunya kalah gitu. Oke, saya acungkan, kalau punya jempol lebih akan saya acungkan semua gitu ya untuk teman-teman ini. Bermuncullah karya Ina-Ina yang lain, Sarlota, anak muda yang lain. Kemudian mari kita berkarya kepada generasi muda, jangan terlena ya, jangan enak hanya mengharap pemberian atau diberi. Betul. Ayo kita berkarya, karena dari pemberian itu belum tentu kita cukup. Jadi kita harus berkarya sendiri. Di sini kita harus terpacu untuk membuat sebuah karya, untuk menjadikan bahwa generasi muda ini ternyata produktif, generasi muda Fak-Fak ini bisa, gitu ya. Jadi mari kita bersama-sama dengan Toko Askar terbuka bagi teman-teman yang mau belajar. Oke, wah luar biasa ya. Jadi khususnya untuk anak-anak muda yang ada di Kabupaten Fak-Fak, khususnya juga para anak muda asli Fak-Fak Iya. sendiri ya Bu ya, agar bisa lebih tahu lagi namanya
menjaga kearifan lokal ya. Intinya seperti gini, itu. kalau bukan kita siapa lagi, kalau bukan sekarang kapan lagi? Kapan lagi? Baik. Oke, terima kasih Ibu Kristiana Apriliani SPD CMMI. Aduh, ini namanya hampir sama dengan saya. Bu. Iya, salah satu pemilik toko Askar dan juga Ketua Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia Kabupaten Fakfak Siap. yang sudah hadir di sini, yang sudah berbincang-bincang langsung terkait soal batik tulis khas Fakfak sendiri. Baik, pendengar, semoga semangat dan dedikasi Ibu Karim sendiri ya Bu ya, bersama para pengrajin Fakfak terus menginspirasi generasi muda untuk mencintai, melestarikan dan mengembangkan warisan budaya daerah. Dari Fakfak untuk Indonesia, inilah kisah tentang warna, makna dan kebanggaan yang dituangkan dalam setiap helai batik tulis khas Fakfak Papua Barat. Saya Priantini dan juga beserta Ibu Karim pamit, kita jumpa lagi di obrolan budaya dengan topik yang berbeda. Sampai jumpa.